Yuk, duduk. Tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Bekasi. Sehari-harinya apa? Saya nggak punya kegiatan nih. Apa? Cuma di rumah aja. Nggak punya kegiatan? Iya. Udah berapa lama nggak punya kegiatan? Sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Sebelumnya apa? Sebelum nganggur apa saya kegiatan? berlayar. Hah? Saya berlayar. Berlayar. Iya. Jadi anak buah kapal apa jadi bajak laut? Jadi chief engineer saya. Hah? Chief engineer. Jadi Chief engineer. tim engineer. Oh iya, umur berapa? Sekarang 67. 67. Berarti umur 50 tahun masih berlayar ya? Masih. 60 saya masih berlayar. Masih berlayar ya? Saya terakhir umur 66 lah berhenti. 66. Oh iya. Nah sekarang nih maksain RDI apa hajatnya? Saya pengen berangkatin saudara saya pergi haji. Ingin berangkatin? Saudara saya kan ada 7. 7. Mau berangkatin haji lah. Ya. Terus saya mau sedekah ke Palestina. Sedekah ke Palestina. Anak yatim. Anak yatim. Terus? Saya mungkin berangkatin umroh orang-orang dekat saya lah. Mau diberangkatin? Ngapain berangkatin bos? Nggak ada kerjaan aja lo bos. Saya pengen mereka nggak punya uang tuh. Biarin aja. Ngapain? Yang penting lo dulu sendiri. Kan ada prinsipnya bos. Jadikanlah diri kita berhasil dulu. Baru bantu orang lain. Lo udah berhasil belum? Belum. Ya udah, jangan ngeplot dulu. Saya mau berangkatin haji 7 orang. Jangan. Orang duit belum megang. Gue pengen berangkatin umroh. Ngapain orang belum megang? Jangan. Udah, yang penting lo ngerjain dulu ilmunya RDIY. Sifat 18. Coba dari 18 lo pegang sifat. Ada gak tuh sifat 18 yang nempel di badan lo? Yang ada di hati lo, sifat 18 ada gak? Satu nih, jengkel. Nah, terus? Ada gak sifat 18? Bawel nih. Dah, ada lagi? Udah itu aja. Apaan? Iya. Lo kan gak pernah gundah. Kalau gak pegang duit lo gak gundah? Enggak. Enggak? Ya udah jangan megang duit berarti cocok lo. Lo nggak pernah gelisah. Kalau nggak punya duit nggak pernah gelisah. Saya usahain nggak gelisah, usahain. Ah? Usahain Ya udah lo nggak usah megang duit berarti. Ngapain megang duit kalau nggak gelisah? Lo nggak pernah murung. Enggak. Itu nggak pernah murung. Enggak. Jadi hidup lo seneng terus dong. Diusahain deh. Berarti lo cocok di rumah sakit jiwa. Jadi intinya gini. Lo paksain jangan punya sifat 18 di hati. Jangankan 18, 5 juga nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh. Nanti kalau hati lo bisa, nanti Allah pasti kabulin. Jadi keluarin dulu dari badan lo. Inner beauty tau gak? Tahu. Nah, inner beauty-nya keluarin dulu. Jadi wajah lo ceria, senang, gembira. Nah, nanti rezeki akan datang. Tapi kalau lo sedih, gue pengen berangkatin orang tua gue haji. Jangan dulu lah, orang kita belum megang duit, pantesan aja gue lemot. Orang gue belum pegang duit, lo udah ngeplot. Ibarat main sepak bola offside, bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas. Kita udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Offside bos, tendangan bebas. Jangan. Jadi lo gimana caranya? Bisa nggak bisa, paksain lo harus gembira, ceria. Sifat 18 nggak boleh ada. Terus apa lagi bos? Oh, dendam ada nih. Dendamnya sama siapa? Apa ya? Dendamnya sama siapa? Sekarang sih nggak ada. Kalau dulu ada. Dulu ada. Nah, berarti lo tinggal, kalau itu caranya lo tinggal bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak 12 juz? 12 juz kayak nggak mampu tuh. Sekarang kalau lo nggak baca Quran 12 juz,
sampai kiamat lo nggak bakal punya duit 10 miliar. Mau gak dipaksain baca Quran 12 juz, tapi lo nanti punya 10 miliar? Bisa, cuman mungkin nggak sampai 12 juz lah. Ya nggak bisa, kan sih harus 12 juz. Kalau lo nggak baca 12 juz, nggak cair 10 miliar. Jadi lo bermimpi berangkatin haji orang tua lo, bermimpi berangkatin umroh tetangga lo, bermimpi punya rumah 1000 meter, bermimpi. Nah, coba lo paksa baca Quran 12 juz. Kalau anak kecil di pondok pesantren ada yang namanya setoran hafalan. Ya gitu mana? Setoran hafalan. Nah, lo coba setoran ke gue, setoran. Udah berapa lo baca? Baru 5, besok tambahin, setoran. Tambahin, besok setoran, harus 12. Kalau nggak satu malam 12 juz nggak? Apa? Nggak harus 12 juz satu malam. Harus dari jam 00 Iya. sampai matahari terbit, sampai subuh, harus 12 juz. Yang tadi Pak Haji bilang 55 itu. Yang mana? 5 storin itu. Oh, lo kan tadi misalkan hafal baru 5 juz. Baru 5 juz. Nggak nih hafal apa baca nih? Baca. Kalau lo kan nggak mungkin hafal, kan kita udah tua. Baca aja baca. Baca, jangan hafal, baca. Baca. 12 juz. Satu malam misalnya cuma 5 juz. Ah, besok tambahin lagi. Nah itu yang saya tanya itu. Ah, besok tambahin lagi. Besok tambahin lagi. Besok tambahin lagi. Maunya saya harus 12 juz. Paksain. Kapan Pak Haji? Ya kalau bisa bulan ini. Biar lo bisa berangkatin haji tahun 2026. Dan lo bisa berangkat umroh di 2025. Gitu. Tapi harus maksa. Kedua, lo harus sholat tobat dari maghrib sampai isya 18 kali. Harus. Nah, dari sifat itu kan 5 yang dominan. Berarti 5 kali 10, 50. Bisa, harus bisa. 50. Sholat tobat dari maghrib sampai isya gitu. Iya. Bisa gak? Harus bisa. Berapa rakaat? Hah? Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa banyak? 18 dari maghrib sampai isya. Nanti lo dari subuh sampai mau tidur 50. Haruslah. Bikinin seblak semuanya, Den. Itu udah. Semua. Itu. Semua. Iya. Oh, iya. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Gue mau lo paksain. Kenapa sih Pak Haji maksain suruh sholat baca Quran? Lo ceritain Al-Muzammil 1, 2, 3. Lo ajarin. Kalau di surat Al-Quran aja bisa, maksudnya nggak bisa. Coba ajarin. Ya. Ya Pak, nyambung dari Pak Haji ya. Yang pertama tentang sifat 18. Sifat negatif yang ada di jiwa kita. Kenapa ini harus dibuang jauh-jauh? Karena itu adalah energi negatif yang ada di dalam jiwa kita. Kalau energi negatif, maka yang datang nanti ada yang negatif-negatif. Maka kita harus bikin hati kita ini positif. Satu saja tidak boleh ada. Jadi biar ada energi positif, memancarkan cahaya yang positif. Bapak dulu engineer. Jadi urusan kabel-kabel kan paham ya berarti? Beda. Oh beda, bukan kabel. Electrician. Oh electrician. Mesin. Yang engine-nya ya, oh elektrik. Ya. Jadi kalau di elektrik itu kan ada arus positif, ada arus negatif. Kalau kita positif itu nyalakan lampu bisa. Tapi kalau negatif nggak bisa nyalakan lampu. Kalau kita harusnya positif mau nyalakan lampu, negatifnya tinggal nyari yang arder. Apa namanya? Arde. Jadilah dia arus negatif. Lampu nyala. Tapi kalau pakai arde bisa juga. Bisa, Bisa tanpa nyala. arde. Tanpa arde. Positif doang.
Iya. bisa nyala. Engineering itu. Oh, engineering. Saya paham itu. Bisa ya. Artinya apa? Kalau kita arusnya positif berarti bisa nyala kan? Tapi kalau negatif, negatif doang nggak bisa nyala. Positif aja juga nggak nyala. Hah? Positif aja juga nggak nyala. Positif doang? Nggak nyala. Tadi katanya bisa. Oh, arde. Lah iya makanya kan pakai arde. Arde, tanpa arde bisa. Tanpa arde bisa. Kalau ada negatifnya. Enggak. Tanpa arde, positif negatif nyala. Lah iya kan ada negatifnya. Kalau tidak ada negatifnya, negatifnya ngambil dari mana? Kita positif mau nyalakan lampu, bisa nyala, ngambil arde. Beda tuh Pak. Hah? Beda. Oh beda. Tapi Bapak nggak paham listrik. Iya, jadi kalau positif, kalau negatif nggak bisa nyala. Kalau positif saja bisa nyala, tapi harus ada ardenya, ngambil arde positif, negatif diambil sehingga dia bisa nyala. Kenapa kita harus positif? Biar bisa menyalakan. Ya. Kenapa ini harus positif terus? Biar yang datang yang positif-positif. Energinya energi positif. Nah, kenapa harus bersih? Karena Allah menjanjikan kalau kita positif membersihkan diri dari sifat-sifat negatif, kata Allah akan dilipat gandakan harta kita. Janjinya seperti itu. Ya. Kenapa Pak Haji ngajari kita untuk bangun malam, ibadah malam hari? Kita harus ekstrim. Karena bikin Allah takjub karena hajat kita ekstrim, maka kita harus ibadahnya juga ekstrim. Bisa nggak tadi kata Pak Haji, rezeki yang mengejar kita Bapak dengan praktekkan ini, energi positifnya datang, rezekinya datang. Itu seperti kita mau menikmati keindahan kupu-kupu tidak harus dikejar kupu-kupunya. Kita tanam taman bunga di sekitar rumah kita, maka kupu-kupu datang. Kita tidak harus mengejar-ngejar kupu-kupu. Seperti itu juga rezeki. Kalau kita positif, maka rezeki yang mengejar kita. Nah, ibadah yang bangun jam 00 Pak Haji sampaikan tadi, itu di Al-Muzammil, di surat Al-Muzammil yang Bapak sering baca. Allah menyuruh kita bangun malam. Jam berapa bangunnya? Nisfahu awing kusminhu qalila. Separuh. Separuhnya malam. 1/2 malam. Berarti jam 12. Jam 12 malam kita bangun, senyum, ucap syukur, mandi, sholat tahajud. Jam 12-nya pun kata Allah tidak harus tepat jam 12. Bangunnya tadi nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu separuh, setengahnya malam, awing kusminhu atau kurang sedikit dari jam 12, dari setengahnya malam. Auzid alaihi atau lebih sedikit. Jadi jam 12 kurang sedikit atau lebih sedikit boleh. Tidak harus, kalau di situ tidak ada keterangan kurang sedikit lebih sedikit, berarti bangunnya harus pas jam 12. Itu fleksibelnya Allah di situ, kebijaksanaannya. Lalu suruh apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Maka lanjutkan dengan apa? Dengan baca Al-Qur'an. Itu perintahnya di Al-Muzammil begitu. Suruh bangun, suruh sholat. Kapan bangunnya? Jam 12 malam. Lanjutkan apa? Lanjutkan baca Qur'an. Apa fadilahnya kita bangun jam 00, jam 12 tadi, sholat,
baca Quran, kata Allah di ayat yang ke-6 surat Al-Muzammil, Allah nyampaikan bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental kita, hati kita jadi semangat, punya motivasi, mentalnya mental baja, tangguh, dan ucapannya mantap. Maksudnya ucapannya mantap karena lisan kita terbiasa dengan dzikir, biasa dengan baca Al-Quran, maka hajat yang kita sampaikan ke Allah mudah dikabulkan. Ucapan kita manjur. Hajat kita yang kita ucapkan mudah dikabulkan oleh Allah. Itu janji Allah seperti itu kalau kita bangun jam 00. Di ayat yang lain Allah sampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Wa minal laili, dan di sebagian malam tadi jam 00 tadi, fatahajjat bihi, maka bersolat tahajudlah kalian, filatalak asa, niscaya ayyab'asaka rabbuka, pasti Allah akan mengangkat derajatmu, maqamam mahmudah, ke tempat yang mulia. Kita akan ditempatkan Allah ke tempat yang mulia dengan bangun jam 00 tadi, ibadah malam itu. Nah, kalau tentang kembali ke jiwa kita harus tenang, Allah di surat As-Sams itu nyampaikan, Allah bersumpah terhadap jiwa kita. Jiwa kita ini disumpahin oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawaha, di surat As-Sams. Wa nafsi wa ma sawaha, dan terhadap jiwa kita ini Allah bersumpah, demi jiwa yang sempurna penciptaannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa kita ini diciptakan Allah sangat sempurna, sesempurna mungkin. Maka Allah murka kalau jiwa kita dikotori. Kata Allah, kalau kalian mengotori jiwa kalian yang sudah aku ciptakan dengan sesempurna mungkin, kamu akan rugi. Tapi kalau kamu membersihkannya, maka kamu akan beruntung. Bapak pernah baca As-Sams, ketemu ayat itu. Qad aflaha man zakkaha. Niscaya, sungguh, pasti beruntung. Siapa? Orang yang membersihkan jiwanya, hatinya. Dari apa? Dari sifat-sifat yang mengotori hati. Apa itu sifat yang mengotori hati? Ada dendam, ada jutek, muka suntuk, jengkel, ngeluh. Komplit di sifat 18 itu, dirangkum Pak Haji di situ. Jadi sifat-sifat itu sifat-sifat yang mengotori hati. Padahal hati kita harus senang, harus gembira, harus riang. Tidak boleh sedih. 18 itu mulai dari ngeluh, murung, sedih, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, mikir, dendam, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat jelek yang mengotori hati. Sehingga kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan pasti, sungguh, kata Allah, kamu akan rugi, merugi apabila kamu mengotorinya. Kotor, mengotori hati kita. Karena ada
Pak Haji katakan tadi, jangankan 18 sifat itu mengotori hati kita. 5 pun tidak boleh. Jangankan 5, 1 saja tidak boleh. Karena sudah kotor. Dengan muka suntuk, cerewet, jutek, bawel. Ini mengotori hati seperti halnya pepatah peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Nilainya setitik, susunya sebelanga. Sebelanga itu sebaskom. Baskom. Harusnya bisa dikonsumsi, tapi ketetesan racun, ketetesan sesuatu yang negatif, rusak, susunya nggak bisa dikonsumsi. Kalau dipaksa dikonsumsi, keracunan, merusak diri kita. Maka hati kita juga demikian. Harus dibersihkan agar rezeki mengejar kita. Bapak lakukan itu semua dengan penuh keyakinan, dengan gimana caranya membersihkan hati kita agar mengendap, agar kita positif dari sifat-sifat yang dominan di hati kita yang negatif, caranya dengan ucap syukur mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Selalu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun yang terjadi pasti terbaik untuk kita. Selalu ucap syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga lisan kita nggak sempat mengucap yang negatif. Dengan ucapan yang positif, rasa syukur kepada Allah, maka otak kita akan mendorong selalu pikiran kita, mendorong hati kita untuk bersyukur. Ucap syukur. Kenapa harus ucap syukur? Karena kata Allah, dengan bersyukur itu ditambah nikmat yang sudah kita nikmati. Kata Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku lipat gandakan lagi, akan aku tingkatkan lagi nikmat-nikmat yang berikutnya. Nikmat yang kita nikmati, kita syukur, kita diberi nikmat umur panjang, alhamdulillah, diberi kesehatan panjang, selalu sehat, alhamdulillah, diberi pernikahan panjang, alhamdulillah, diberi rezeki panjang, kita masih bisa menghirup udara segar, makan, minum, sehat, rezeki pasti muncul yang lebih baik lagi. Dan pendapatan kita yakin Allah berikan 10 miliar. Nah, ini yang luar biasa terbaru. Kenapa kita harus mengucap hajat terus menerus, pasti dengan syukur, alhamdulillah, 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 terus alhamdulillah, ucap syukur, pasti punya uang 1 miliar minggu ini, pasti punya uang 10 miliar bulan ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Haji nyampaikan seperti perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, ini luar biasa. Walaupun belum merdeka, masih dijajah, Merdeka. tetap merdeka. Ketemu Merdeka. ketemu temannya Merdeka. Lagi belum ML. merdeka. Merdeka. Lagi ML. Merdeka. Belum Dia- merdeka. Padahal belum merdeka, masih ML. Merdeka. Mama, merdeka, mama, merdeka. Mama, merdeka, mama, merdeka. Papa udah keluar belum? Belum. Merdeka. Iya. Jadi, Padahal mainnya di mana coba, Bos? Kucing-kucingan. Orang lagi perang. Tapi kan itu kebutuhan, ya kan? Iya. Kebutuhan biologis. Gimana kalau nggak kita lawan? Jadi lo harus pakai di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Sepertinya udah cair 10 miliar, padahal belum.
Pasti cair, pasti cair. Pasti bisa berangkatin orang tua saya haji. Pasti bisa berangkatin orang tua saya. Pasti bisa berangkatin teman-teman saya umroh. Begitu. Jadi Indonesia merdeka 1945. Tapi nyebut merdeka dari tahun berapa? 08. 08. 28. 38. 40, 41, 42, 43, 45 merdeka. Merdeka. Habisin tebut. Merdeka. Bisa? Nah. Jadi lo harus yakin sugestinya kuat. Pasti. 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 Pasti gitu. Bisa? Terus apa lagi? Udah itu aja. Nah, kira-kira lo baca Quran 12 juz berapa lama coba? Lo sampai 12 juz. Loh, saya nggak tahu, belum coba. Kira-kira Susah diperkirain, susah. sebulan? Oh, kalau 12 juz itu mah, saya seminggu bisa saya itu. Ya udah berarti bagus. Bukannya satu malam 12 juz, nggak sanggup saya itu. Oh, semalam. Nah, semalam kayaknya nggak bisa tuh kayaknya. Sebulan bisa? Oh, sebulan sih bisa lah. Sebulan ya. Dari jam 00 sampai matahari terbit. 12 juz ya. Ulangin lagi. Sebulan lagi maksudnya, bukan sebulan 12 juz. Jangan sebulan 12 juz. Jangan. 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 Jangan sebulan 12 juz, jangan. Jangan. Sehari. Insya Allah, insya Allah. Oke, sholat taubat 18? Sih bisa lah. Bisa. Yang 50 sholat taubat? Belum coba tuh. Hah? Belum coba, nanti coba. Harus dong. Bisa ya? Subuh ya, dari subuh ya? Heeh. Sampai mau tidur. Bisa gak? Harus bisa. Dan pasti bisa ya. Ajarin, nyentongin. Ajarin nyentongin. Cair 10 miliar. Harus cair 10 miliar. Kasih centong nih, dikasih di uang bibitnya untuk umpan, manggil teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Ganteng, ganteng, ganteng datang ya. Datang ke tempat saya, datang ke rumah saya sini. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak, undang kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya. Datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Ucapkan seperti ini berkali-kali. Waktunya bebas, bisa sholat atau waktu-waktu yang lain. Sip. Harus cair ya. Insya Allah. Berangkatin orang tuanya ya. Bukan orang tua, adik saya. Oh, berangkatin haji adik. Adik. Bukan berangkatin haji orang tua. Enggak. Orang tua masih hidup. Udah almarhum. Dua-duanya. Oh iya, lo berapa bersaudara? 11. Ya udah berangkatin semua 11 ya. 2 meninggal. Hah? 3 udah meninggal. Udah meninggal berapa? Tinggal 7. Yang meninggal berapa ya? Tinggal 3. Meninggal 3. Lo ganti kameramen dia sama dia ya. Iya, insya Allah. Saya berangkatin semua. Oke. Sip, cair 10M. Terkabul. Berkah ya. Amin. Wah, 11 bersaudara luar biasa. Panggil Man, satu lagi Man. Sebelas bersaudara. Mati 2, 3, 7. Kalau ayam mati, 3 orang meninggal.
baut murnya. Ini tambahannya Pak Haji. WD sama stainless sama konektor juga. Udah Pak. Ini sama karyawan Mas Yanto. 11 bersaudara. Orang dulu 11 bersaudara tidak pakai pembantu. Kalau sekarang anaknya satu pakai pembantu, pakai suster. Haji sehat. Yuk, tinggal di mana? Tegal. Oh iya, ayo duduk. Tinggal di Tegal. Oke. Di Tegal tinggal sama siapa aja? Sendiri Mas. Sendiri? Ya. Cerai mati, cerai hidup? Hidup. Hidup. Masih hidup istri. Oh iya. Nah, sehari-harinya apa? Bengkel mobil. Apa? Bengkel mobil. Bengkel mobil. Bapak join apa sendiri bengkel mobil? Sendiri. Bapak jadi montirnya apa jadi mandornya apa jadi Mandornya saya. mandornya? Iya. Jadi ada montirnya. Ada. Nah, bengkel mobil ngerjain kerusakan apa? Cat total. Oh, cat. Iya. Oh, repair body. Iya. Oke. Berapa luas bengkelnya itu repair bodinya, hanggarnya, workshopnya berapa luas? Yang satu 750. Yang satu 750. Ah? Yang satu 600. Oh, dua bengkel. Iya. Jauh atau berdekatan? Berdekatan. Oke. Ada depan itu. Oh, ada pada depan. Iya. Rata-rata yang dikerjain mobil kecil apa bus? Dulu mobil bus, sekarang mobil kecil. Oh, dulu bus. Iya. Mobil kecil. Udah berapa tahun nih repair body? 45 tahun. 45 tahun. Iya. Dari nol Bapak yang rintis. Iya, iya. Wow. Nah, sekarang hajatnya apa nih ke RDAY? Ya pengen berkah aja. Selama ini nggak berkah. Kurang berkah. Contohnya kurang berkahnya gimana? Ya Deketin banyak. mic-nya, deketin mic-nya. Karena banyak barang yang kabur tuh. Mawur. Barangnya ada yang banyak kabur. Barang. Ya, Contohnya? saya sering lepasin mobil bisa bongkar gitu. Itu sering hilang gitu. Haji. Oh, Bapak copot panel-panelnya. Iya. Panel-panel pada hilang. Iya, betul. Oh. Jadi akhirnya Bapak beli lagi panel-panel baru. Iya. Bukannya untung malah buntung. betul. Contohnya apa Pak yang pada hilang? Baut atau apa Sering baut sama terot, bonsoin itu. Oh. Iya. Sering itu Pak, sering. Haji sering itu. Saya di bawah sering hilang tuh. Oh iya. Tuh, montir juga nonton tuh namanya Rijal. Anak buahnya tuh. Iya. Sama Rijalnya sama aja tuh. Iya. 11 12. Ada di bawah tuh saya bengkel. Iya. Itu pada hilang. Ntar beli lagi. Betul, Gerinda. Betul. Iya, betul. Gerinda. Inden. Iya, aduh. Betul. Oh, Bapak juga sama. Sama ya, sama. Dari dulu begitu tuh, Pak. Iya, sama. Tapi nggak bangkrut-bangkrut Bapak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Yang ada montirnya pada mati ya? Iya. Itu montir gue mati kemarin. Satu mati montir ya? Mati kan? Mati kemarin montir gue tuh. Iya, Alhamdulillah. Iya. Ah. Iya. Jadi yang tahu RDAY Bapak atau siapa? Saya sendiri. Kok tertarik sama YouTube-nya RDAY? Iya, saya 2 tahun yang lalu saya. Apa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Betul. Nonton YouTube Iya, saya? betul, ya. Terus, apa yang tertarik dari YouTube saya, Pak? Ya nyeleneh situ. Apa? Nyeleneh. Oh, nyeleneh. Iya, nyeleneh. Oh, iya. Akhirnya saya tertarik. Saya pelajari. Akhirnya ribut sama istri saya. Ribut? Iya, ribut. Apa yang bikin ribut sama istri? Yang ngomongannya sering nggak paham, sepaham itu loh, Pak Ji. Oh, iya. Nggak sepaham itu loh. Nah, jadi sekarang sama istri masih bersatu apa udah pisah? Masih Masih bersatu. bersatu? Masih, alhamdulillah. Beda Ya. rumah apa satu rumah? Masih satu rumah masih. Satu rumah. Iya. Jadi serumah isi siapa aja? Saya sama istri.
Berdua. Iya berdua. Anak sama anak yang di Malang satu. Anak berapa semuanya? 3 Nomor 1 di mana? di Malang. Nomor 2? Di Mesasem. Nomor 3? Di Tegal kota. Oh, Tegal Kota. Nah, kalau Bapak tinggal di mana? Di Margadana. Mana tuh? Kota Kota Tegal. Oh, di Tegalin Iya. kotanya. Ya, Rumah sama bengkel jauh apa enggak? enggak. Gandeng. Gandeng. Jadi semua anak buahnya berapa? Montir berapa? Asisten montir berapa? 10, ada 10 sekarang. 10. Iya. Oke. Jadi sekarang hajatnya apa yang utama nih ke RDAY? Itu pengen berkah sih, pengen berkah. Pengen berkah. Iya, pengen berkah sih. Sementara ini nggak berkah. Kurang berkah ya. Itu. Pengen berkah saya. Spare part banyak pada hilang. Iya, betul. Betul. Mobil dibenerin, dihitung udah untung. Pas dibayar Kurang lagi. kurang. Ada yang nombok. Yang itu kalau dicari barangnya nggak ada, terus kita nyari lagi sulit itu, repot itu. Kalau panelnya hilang, nyari lagi sulit. Sulit ya, karena model lama beda lagi. Beda lagi itu. Model lama. Iya, Jadi pengen usahanya berkah. iya betul. Hajatnya itu. Iya, Boleh. iya. Pak, kalau dari sifat yang 18 Bapak pegang, Bapak kebaca gak tuh? Baca. Apa yang dominan penyakit hati di Bapak kalau boleh tahu? Gundah, Ya. gelisah, Ah. murung, sedih, Ah. ngeluh, jengkel, pancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Yang mana tuh yang ada di Bapak? Saya alhamdulillah ini nggak ada sih. Gak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah. Iya nggak ada, alhamdulillah. Sempurna Iya, dong. iya, amin. Ya. Jadi Bapak nggak pernah punya rasa gundah, Nggak ada, nggak. gelisah, Iya, mikir, nggak, jengkel. nggak. Oh, tapi kalau spare part hilang baru jengkel. Iya karena ini ya sih. Kalau saya sering gini, orang perbaikan kan sering nggak bayar. Ya. Saya tinggal aja nggak saya urusin. Tapi nggak mangkal di hati. Nggak mangkal saya, nggak mangkal, nggak jengkel. Nanti kalau diamuk sama istri, Ya diem aja, nggak mangkal. nggak mangkal. Saya ngomong, Hah? itu belum bayar aku. Saya gila gitu aja. Yang penting ngomong. Yang penting saya ngomong gitu. Oke. Iya. Berarti sempurna ya Bapak Iya, ya hidupnya iya, ya. iya. Tidak punya sifat 18 Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. 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 Jadi yang kurang sempurna di diri Bapak apa kalau boleh tahu? Jadi yang kurang sempurna di diri Bapak apa kalau saya boleh tahu? Kalau sifat 18 kan nggak ada kata Iya, Bapak. iya. Jadi kekurangannya Bapak apa kalau boleh tahu yang ada di diri Bapak? Saya ya alhamdulillah nggak kurang aja. Nggak ada kurang ya? Nggak ada yang kurang. Oh ya udah, berarti tinggal terkabul dong. Iya, amin, amin, Ya. amin. Tinggal Iya. terkabul. Amin. Nah, Bapak agamanya apa? Islam. Nah, kapan terakhir Bapak baca Quran? Saya baca terus, saya setiap malam full. Bisa nggak 12 juz? Bisa. Dari pagi sampai matahari terbit? Iya, bisa. Bisa 12 juz? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Iya. Nah, sholat taubat 18 bisa nggak? Saya ngalami sekarang. Dari maghrib sampai isya? Iya. Ya udah, berarti udah sempurna, tinggal nunggu Alhamdulillah. terkabul aja. Alhamdulillah, ya. Sedekah subuh udah dikerjain belum? Tadi saya sedekah. Jumat barokah? Iya. Sama, Sedekah apa? Sedekah subuh, tiap subuh, sedekah subuh. Oh, enggak ini masih. Ini tadi sedekah anak yatim. Ya, berapa? Ya, 500. Oh iya. Ini sedekah subuh, Pak. Iya. Jadi setiap subuh Bapak wajib sedekah. Iya. Minimal 100.000. Oh iya, iya, iya. Sedekah Jumat barokah minimal 1 juta. Oke, oke, oke. 10 kali lipat dari sedekah subuh. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Iya. Alhamdulillah. Nah, udah itu aja. Iya, ya, alhamdulillah. Oke. Nanti Bapak cair 10 miliar. Amin, amin, amin. Oke. Bisa? Amin. Ajarin, nyentongin duit 10 Oke. miliar. Ajarin, nyentongin duit. Nih, deketin. Udah Bapak situ aja dulu. iya. Nah, Di sini Oke. ya. sudah dikerjakan penuh keyakinan Bapak sudah sempurna, tinggal istiqomah, Oke. tinggal
konsisten. Nah, ini praktek tambahannya begini. Ini uang bibit untuk disimpan, Nggih. untuk umpan. Man nggih. Umpan biar ngundang teman-temannya biar datang. Nggih. Banyak, biar berkah katanya. Nggih, Bapak. nggih. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nggih. nyentongnya ke dalam Oh, ya. ke dalam nggih. Nah, ke dalam gini biar masuk Kantong. kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RIAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah Wasilah. cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Amin. Dipanggil kan ganteng kayak bapak. Oke. Nah, nggih. Ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu Nggih. sebanyak-banyaknya. Nggih. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Nggih. Baca seperti Nggih, ini, nggih. diulang-ulang, ya bisa 9 kali, terus waktunya bisa habis sholat. Tapi Tepatnya jam berapa? bebas waktunya. Habis sholat boleh, Oh, gitu, nggih. tapi jangan di masjid. Nggih. Nah, Nggih. kalau pas sholat di rumah. Nggih. Kalau sholat di masjid ntar Iya. Ah. Grogi. grogi. Mhm. Ya. Matur suwun nggih, Nggih, matur suwun. suwun. Praksi. Nggih, nggih. Kabul. Amin. Terima kasih. Cair ya 10M ya. Nggih, Pak. Sun. Paksain. Iya. Harus cair 10M. Amin. Manggil pelanggan. Oh, nggih, nggih. Bengkelnya ben tambah rame. Oh, nggih. Niki ilmu centongnya wau. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Enaknya wong Jawa ngomong karo wong Jawa enak ya. Sip. Terkabul. Cair ya Amin. 10M.